bentuk kuadrat sempurna nih ya. Ini juga kuadrat sempurna, yang ini bentuk selisih kuadrat. Kita faktorkan semuanya. Ini kan kuadrat sempurnanya berarti kan jadi X plus Y kuadrat. Akar ini jadi X min Y kuadrat. Ini yang selisih kuadrat nih. Jadi X plus Y dikali X min Y. Ini kan akar ketemu kuadrat berarti hilang ya akarnya ya. Ini jadi X plus Y. X plus Y. X min Y. Dibagi ini X plus Y dikali X min Y. Coret. Coret. Maka tersisa X plus Y aja. Yang A. Bisa dipahamin? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Sip. Nomor 12. Nomor 12, nah ini ini nih, agak berpikir ya. Jika P dan Q adalah bilangan bulat positif. Yang mengingat bilangan bulat positif ya, bilangan bulat positif. Yang memenuhi 3P plus 3Q, 3 per Q sama dengan 5 per 12. Di mana P-nya lebih dari 0. Pertanyaannya adalah P kuadrat min Q kuadrat. Nah, ini kita bikin dulu. Ini kan sama-sama 3 ya. 3-nya kamu keluarin. Tekan 1 P ditambah 1 Q ya. Sama dengan 5 per 12. Otomatis nilai 1 P tambah 1 Q-nya, ini 3-nya ke bawah ya. Berarti 5 per 36. 1 P tambah 1 Q itu kan sama aja gini ya. Sama aja P plus Q dibagi PQ. Sama dengan 5 per 36. Berarti kita coba-coba nih. Yang dijumlah hasilnya kelipatan 5, tapi yang dikali kelipatan 36. Karena kan nggak mungkin nih kalau dijumlah 5 hasil 36 kan nggak mungkin ya. Berarti kita gunakan kelipatannya. P plus Q. Jumlahnya 5 kan nggak mungkin kalau dikali 36 kan 2 sama 3 kan nggak mungkin kan. Perkaliannya 36 berarti kita kali kelipatannya nih. Misalkan 10 sama berapa nih? Berarti dikali 2 ya. 72. 10 itu kan bisa 9 kali 9 tambah 2 tapi nggak mungkin ya. 5 tambah 5 tapi nggak mungkin 72 juga. Kali lagi kelipatan yang lainnya. Itu berarti misalkan berapa nih? Kali 2 lagi ya coba. 20 per 144. Dijumlah 20 dikali hasilnya 144. Berapa nih? Bisa nggak nih? Berapa tuh? Ada bisa nggak kira-kira tuh? 20 atau 44, 12 sama 12 enggak ya? 12 sama 12 enggak. Terus berapa lagi tuh? 20 itu 8 tambah 12 itu 28 kali 12. 8 kali 12 itu apa itu? Enggak juga ya. Entar dulu. 5 per 36. Kok 20 ya? Ini kali 2, ya benar kali 2, 20 ya. Dibagi 4, dibagi 4, 1, 4, ya benar. Berapa lagi nih? 5 per 36.
Coba berapa nih? 20 nggak bisa ya, 12 kali 8. 2 kali 8 aja 6 belakangnya. Ini berapa lagi? Kali 2, 40 sama 288 coba kebesaran ya. Kalau kali 9 misalkan. Ini misalkan 45 per 36 itu kali 9. 94 27 324 324 45. Oh, bisa ya. 45 itu 36 tambah 9 ya. Nah, berarti ini dapat nih. Ini kan berarti P-nya sama Q-nya dapat ya. P-nya 36, Q-nya 9. Karena kan 36 kali 9, 36 tambah 9 kan 45. 36 kali 9 itu 324. Maka dapat nilainya nih. Berarti P kuadrat min Q kuadrat itu berarti P plus Q dikali P min Q. P plus Q-nya berarti berapa nih? 36 tambah 9 dikali 36 kurangi 9. 45 kali 27. Nggak ada jawabannya ya. 45 kali 27 itu belakangnya 5 nih. Berapa tuh? 1. Ada yang bisa kantung hitung? 45 kali 27 berapa? 1215 Kak. 1215. Sip. Nggak ada jawabannya ya. Nah, tapi ini memang harus coba-coba nih. Karena kan nggak mungkin nih. P plus Q-nya 5, P kali Q-nya 3. Nah, berarti kita tadi kelipatannya. Ternyata yang 45 sama 324. Tuh. Kebayang? Kebayang Kak. Sip. Nomor 13. Jika X tambahnya 24 dan X kalinya 135, maka hasil dari X pangkat 3 tambah Y pangkat 3. Nah, ini kan perpangkatan 3 nih. Maka kita ingat nih aljabar yang pangkat 3 ya. Kita ingat aljabar yang pangkat 3, kalau ada bentuk X plus Y pangkat 3, itu kan penjabarannya jadi X pangkat 3 plus Y pangkat 3 ditambah 3XY X ditambah Y ya. Nah, nih aljabar ini kita ingat-ingat lagi. Kalau ternyata nggak ingat, kamu bisa gunakan segitiga Pascal ya. Yang 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Nanti disederhanakan jadi ini nanti yang pangkat 3-nya. Nah, yang pangkat 3 nih. Berarti langsung aja kita gunakan rumusnya ya. Berarti kalau X plus X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 itu sama dengan X plus Y pangkat 3 dikurangi 3XY dikali X plus Y. X plus Y-nya 24. 24 pangkat 3. Dikurangi 3 kali X kali Y-nya itu 135 dikali 24. Biar nggak kebanyakan hitung, 24-nya kamu keluarin ya. 24-nya kamu keluarin. Ini berarti 24 kuadrat min 3 kali 135. Itu kan berapa tuh? 39 tambah 1, 405 ya. Nah, berarti jadi 24 dikali 576. 576 kurangi 405. 24 dikali belakangnya 17171 ya. Hasilnya 4104 yang E. Bisa dipahamin? Atau ada yang masih bingung? Halo? Jelas teman-teman?
Ada yang masih bingung nggak nih? Jelas, Kak. Sip. Berikutnya ya, sambil di screenshot ya. Nomor 14. 15. 14. Diketahui X dan Y merupakan bilangan real yang berbeda. Ingat berbeda ya. Bilangan real berbeda. Dengan X per Y ditambah X tambah 10Y per Y plus 10X sama dengan 2. Maka nilai X per Y-nya berapa? Berarti kita misalkan aja X per Y-nya ya. Tapi biar kita dapat X per Y semuanya, yang suku kedua ini kamu bagi sama Y. Semuanya atas bawah ya. Ini bagi Y, ini bagi Y juga setiap sukunya. Berarti kan dapat X per Y ditambah X bagi Y, berarti kan X per Y ditambah 10Y bagi Y 10 per Y bagi Y 1 ditambah 10X bagi Y berarti 10X per Y sama dengan 2. X per Y kan pertanyaan ini, kita misalkan adalah A misalkan. Berarti soalnya berubah jadi A ditambah A plus 10 per 1 plus 10A. Sama dengan 2. Nah, kita kali 1 plus 10A semua ya. Berarti jadi A dikali 1 plus 10A. Ditambah nih habis berarti tinggal A plus 10 aja. Sama dengan 2 dikali 1 plus 10A. Ini jadi 10A kuadrat ditambah A ditambah A plus 10 sama dengan 2 ditambah 20A. Berarti 10A kuadrat A tambah A 2A ya. 2A plus 10 min 20A min 2. Berarti 10A kuadrat min 18A plus 8. Nah, ini pasti dapat nih. Berarti kan berapa nih? Oh, bisa dibagi 2 dulu ya. Kita bagi 2 dulu biar lebih gampang. Ini jadi 5A kuadrat min 9A plus 4. Baru kita faktorin nih. Pastikan 5A sama A. Min plus pasti min. Maka hasilnya dikali hasilnya 4 dijumlah min 9 ya. Berarti kan 4 sama 1 ya. Min 4 kali min 1 4. 5A kali min 1 min 5A dikurangi 4A berarti min 9A. Bener ya. Maka dapat A-nya 4 per 5 atau 1. A tadi apa? A tadi kan X per Y ya. Maka yang ini, maka dapat X per Y-nya sama dengan 4 per 5 sama X per Y-nya sama dengan 1. Yang diambil yang mana? Nah, yang diambil yang mana kira-kira? Apa dua-duanya? Ini kan dua-duanya ada jawabannya nih. Yang diambil yang mana? Halo? Halo? Yang 4 per 5 apa 1? Apa benar dua-duanya? Lah, pada diem semua. Ini perlu disubstitusi. Yang satu bukan. Yang 4 per 5 nggak sih, Kak? Alasannya 1 apa? Alasannya 4 per 5 apa? Kan bilangan real yang berbeda gitu, Kak. Iya, Kalau benar X sekali ya. bagi sama dengan 1 berarti bilangannya sama. Sip. Di sini kan dikatakan bilangan realnya berbeda. Ini kan X per Y ya. Kalau 1 berarti kan X sama Y-nya sama. Berarti dia nggak mungkin tidak memenuhi nih. Itu, maka kita ambil yang 4 per 5. Perbandingannya pasti berbeda itu. Yang lainnya paham? Oh, Kak. Nah, ingat ya, jadi meskipun ini soalnya gampang atau sederhana, tapi ternyata di akhir itu bisa bikin kita bingung. Jadi kita harus lebih teliti lagi memahami atau membaca soalnya. Kita lanjut nomor 15.
Untuk X lebih dari 2, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Ya udah, berarti kan P-nya, ini kan bisa difaktorin nih. Ini kan selisih kuadrat ya, jadi X kuadrat plus 4 dikali X kuadrat min 4 dibagi X kuadrat min 4. Coret aja nih kan, maka dapat X kuadrat plus 4. Sedangkan Q-nya itu X plus 4 ya, dibandingin aja ya. Ini kan sama-sama plus 4, berarti nggak ngefek nih plus 4-nya. Ya, tinggal kita bandingin nilai X kuadrat sama X-nya. Yang X-nya lebih dari 2. 3 kuadrat tentu lebih besar daripada 3 ya. Itu, maka otomatis P-nya lebih dari Q. Yang A. Bisa dipahamin? Bisa Kak. Jelas? Oke, sip. Sambil di screenshot ya. Oke, terakhir. Nah, terakhir mungkin agak, ini biasanya tipe-tipe soal yang bikin bingung. Nah, ini PK di tahun 2023 ya. Soal real nih. Nah, apakah penyelesaian X antara min 1 sampai 1 itu bilangan real, di mana X bilangan real merupakan HP dari persamaan mutlak ini, di mana 2X plus B mutlak sama dengan A. Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan. Nah, cukup ya. Kan bisa aja intinya kita dapat apakah ini benar atau salah. Selama dia benar atau salah, berarti dia cukup. Tapi kalau kita nggak dapat nilai X-nya, interval X-nya, berarti itu tidak cukup. Dipahamin ya? Kalau ada tipe soal apakah, itu berarti kalau kita bisa mendapatkan nilainya, meskipun dia berbeda dengan di pernyataannya, itu tetap cukup. Tapi pernyataannya salah. Gitu. Tapi kalau kita nggak mendapatkan nilainya, ya berarti dia tidak cukup. Gitu ya. Itu yang perlu kita pahami terkait soal yang tipe kayak gini. Pertama nih, kita gunakan pernyataan satu saja. A-nya itu lebih dari, A-nya itu antara 0 sampai 10. Kita tahu A-nya itu kan di soal adalah 2X plus B ya. 2X plus B mutlak itu antara 0 sampai 10. Kalau mutlak kan pasti lebih dari 0 nih. Berarti kita abaikan aja yang ini. Berarti cukup 2X plus B itu kurang dari 10. Nah, kan kita punya sifat ya. Kalau mutlak, supaya mutlak yang hilang, maka kan jadi gini ya. Min K sampai K ya. 2X plus B antara min 10 sampai 10. Nah, ini kan B-nya masih ada. Kalau B-nya masih ada, berarti kita nggak bisa menentukan nilai X-nya. Berarti ini belum cukup ya. Pernyataan satu saja belum cukup, BC ya, belum cukup. Sekarang kalau pernyataan 2 saja. A min B sama dengan 3. A min B itu sama dengan 3. Berarti kan A-nya sama dengan B plus 3. Dah, sekarang ke sini nih. 2X plus B mutlak sama dengan A. A-nya apa? A-nya itu B plus 3. Berarti kan ada dua kemungkinan kan? Ya kan? Berarti ada dua kemungkinan nih. Kemungkinan pertama, 2X plus B itu sama dengan B plus 3. Ya kan? Itu syaratnya apa? Syaratnya adalah 2X-nya lebih dari B. Tapi kita abaikan dulu lah. Kita selesaikan dulu ya nilai X-nya ya. Berarti kan dapat 2X-nya sama dengan berapa nih? 2X-nya sama dengan 3 ya. X-nya 3 per 2. Ini dapat X-nya nih, yang pertama. Walaupun dia bukan di interval ini ya. Tapi kemungkinan kedua kita cek dulu ya apakah dapat X-nya. Kemungkinan kedua berarti kan nilainya negatif ya. Nilai ini negatif nih. Min 2X min B itu sama dengan B plus 3. Berarti min 2X sama dengan 2B plus 3.
Nah, berarti X-nya sama dengan min B, min 3/2. Nah, di sini ada min B-nya. B-nya kan kita nggak tahu berapa. A-nya pun juga nggak tahu berapa kan. Berarti ini masih belum cukup. Tuh, kalau 2 saja belum cukup. Walaupun sih sudah dapat X-nya nih, tapi di sini kan belum dapat X-nya, masih ada B-nya. Nah, sekarang kalau digabung, kita gabung. Berarti kan tadi pernyataan 1 kita dapat ini ya. 2X plus B itu antara 10 sampai min 10 kan. Kita gabung 1 dan 2 nih. Berarti kan 2X plus B itu antara min 10 sampai 10 ya. Dan di sini kan B-nya atau A-nya sama dengan B plus 3 kan. A-nya itu B plus 3. Di mana tadi kan di sini pernyataan 1 itu A-nya antara 0 sampai 10 nih. Di sini kan B-nya apa namanya? A-nya B plus 3. Kita gabungkan sama yang ini ya. Tadi kan A-nya antara 0 sampai 10 ya. Di mana A-nya itu B plus 3. Antara 0 sampai 10. Maka nilai B-nya itu antara min 3 sampai 7. Itu ya. Kita gabungkan ke sini nih kan tandanya sama nih. Berarti kan min 3 B sama 7 nih. Kita elangin B-nya berarti kan kita kurang. Ya kan, kita kurang. Berarti kan min 10 dikurangi min 3 berarti min 7. 2X 10 kurang 7 berarti 3. Maka X-nya itu interval antara min 7/2 sampai 3/2. Nah, dapat ya interval X-nya ya. Ya udah berarti dia cukup berarti. Karena interval X-nya dapat. Tuh. Bisa dipahamin? Berarti yang C ya. 2 pernyataan cukup. Kalau 1 saja tidak cukup. Kebayang nomor 16? Atau ada yang masih bingung? Halo?